Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tafakur channel, zina dalam Islam didefinisikan sebagai perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Perbuatan zina dikutuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umat Islam dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina. Mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi sampai melakukannya. Zina itu sendiri dapat digolongkan dalam zina muhson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, dan zina ghairu muhson yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Adapun hukuman dari perbuatan zina dalam Islam adalah dengan rajam atau lemparan batu hingga mati bagi pelaku zina muhson, dan hukuman dera atau cambuk serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka yang melakukan zina ghairu muhson. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Lalu dalam ayat lain, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 15. Sebegitu beratnya hukuman zina. Akan tetapi Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Maha Penerima Tobat, Maha Kasih Sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Karena itu, bagi mereka yang pernah melakukan zina dan terjerumus dalam maksiat, masih bisa dimaafkan asal benar-benar bertaubat. Dan berikut 7 amalan penghapus dosa zina agar mendapat ampunan Allah. Yang pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang hamba jika tidak mengawalinya dengan sadar akan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali dosa yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa-dosa besar seperti zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia.
sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Ketiga, salat taubat. Salat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat salat taubat. Salat taubat itu sendiri adalah salat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas salat isya. Dengan mengerjakan salat taubat dan tentunya tidak meninggalkan salat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Lebih disunahkan terlebih dahulu melakukan mandi taubat sama seperti mandi junub dan niatkan dalam hati keinginan untuk bertaubat. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Keempat, memperbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 135. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 135. Kelima, melakukan kebaikan pada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk penghapusnya ia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya seperti dengan bersedekah, menghapuskan utang orang lain, memberi makanan binatang dan sebagainya, seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Keenam, berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura. Ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Al-Quran dapat menjernihkan hati dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Bersolawat pada Nabi Muhammad, insya Allah akan mendapat syafaat beliau di akhirat. Percayalah, sesungguhnya Nabi Muhammad tidak akan rela jika masih ada umatnya yang belum masuk surga, kecuali yang telah melakukan dosa syirik atau tertutup hatinya dari Allah yang Maha Esa. Sahabat Tafakur Channel, dalam Al-Quran Allah juga menunjukkan belas kasih-Nya bagi hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Semua dosa diampuni kecuali satu dosa yang paling besar dan fatal, yakni dosa syirik, menduakan Allah dengan sesembahan lain. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.